Assalamualaikum, selamat malam adik-adik. Masih bersama Kak Lail di sini. Sebentar lagi Kak Lail akan membacakan dongeng-dongeng dan kisah-kisah seru terbaru. Tapi sebelum itu, yang belum gosok gigi dan berwudu harap segera diselesaikan terlebih dahulu. Kak Lail tunggu 2 menit ya. Baik, setelah semuanya selesai, silakan anak-anak berbaring dengan tenang. Dan Kak Lail akan mulai bercerita tentang kisah yang berjudul Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan tauhid kepada Bani Rosib, yang pada saat itu dikisahkan telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Bangsa ini hidup dengan menyembah berhala berupa patung-patung yang mereka yakini akan memberikan mereka harta dan keberkahan. Kaum Bani Rosib juga dikisahkan kerap melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Pada awalnya, Bani Rosib adalah kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada 5 laki-laki soleh yang jadi panutan dan sangat dihormati oleh penduduk sana. Kelima orang tersebut bernama Wad, Suwa', Yaghud, Yauq, dan Nasr. Namun saat suatu waktu kelimanya meninggal, orang-orang Bani Rosib ini merasa kehilangan, sehingga mereka berinisiatif membuatkan patung atau berhala sebagai tanda kebanggaan mereka kepada kelima orang soleh tadi. Namun semakin lama, perlakuan Bani Rosib ini malah semakin menyimpang kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjadikan patung-patung tersebut sesembahan. Bahkan hingga beberapa generasi, Bani Rosib telah kehilangan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesesatan Bani Rosib tersebut pun telah diperingati oleh Nabi Nuh alaihissalam yang hidup di antara mereka untuk mengajak kembali beriman kepada Allah. Namun ajakan Nabi Nuh alaihissalam tidak membuahkan hasil, dan hanya sedikit pengikut Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu. Bahkan Bani Rosib malah semakin tenggelam pada kesesatan dan kesombongan. Pada saat Nabi Nuh alaihissalam mengajak orang-orang Bani Rosib untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh malah mendapat hinaan dan dakwahnya dicemooh. Tantangan berdakwah Nabi Nuh alaihissalam pun kian hari kian berat. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera atau kapal yang sangat besar untuk menghindarkan Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang Bani Rosib dari bencana yang hebat. Peringatan dari Nabi Nuh tersebut justru dianggap permainan oleh Bani Rosib. Mereka menentang Nabi Nuh. "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami. Kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Tantang kaum Bani Rosib. Nabi Nuh kemudian menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri," jawab Nabi Nuh. Usai menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal,
Nabi Nuh kemudian mengumpulkan para pengikutnya dan mereka mulai membuat kapal. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan pengikutnya ternyata malah menjadi bahan ejekan dan cemoohan para kaum Bani Rosib. Nabi Nuh berkata kepada yang mencemooh, "Jika sekarang kalian mengejekku dan orang-orang yang bersamaku, sebentar lagi kami akan mengejek kalian, karena aku tahu siksaan dan kebinasaan yang bakal menimpa kalian. Sehingga kalian tahu siapa yang akan ditimpa siksaan yang menghinakan di dunia seperti siksaan yang kekal akan menimpa di akhirat," jawab Nabi Nuh. Bahtera pun kemudian usai dibuat dan Nabi Nuh dan pengikutnya menyiapkan semua perbekalan. Tak hanya itu saja, Allah juga memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa berbagai hewan yang berpasangan, jantan dan betina. Pada saat semua perbekalan sudah siap, Nabi Nuh pun berkata kepada pengikutnya, "Naiklah ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Allah kemudian berfirman, "Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Kami jadikan bumi memancarkan beberapa mata air. Lalu bertemulah air-air itu untuk sesuatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Tak lama hujan pun turun selama 40 hari. 40 malam yang kemudian membuat bencana banjir yang sangat besar melanda seluruh kota dan desa. Akibat bencana ini, jeritan dan tangisan manusia terdengar di mana-mana. Karena meluapnya air, mereka kemudian panik karena kemanapun mereka berlari, air mengejar dan menenggelamkan mereka. Pada saat itu tak ada tempat berlindung dari banjir yang dahsyat itu, kecuali kapal Nabi Nuh alaihi salam yang terisi penuh oleh orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Bani Rosib pun benar-benar telah hancur tersapu banjir yang maha dahsyat tersebut. Namun saat bencana besar ini, Nabi Nuh juga kehilangan anaknya yang bernama Kan'an. Anaknya tersebut bahkan telah ia perintahkan untuk segera menaiki kapal bersama kerabat dan pengikutnya. Namun Kan'an malah menolaknya dan memilih mencari perlindungan ke gunung yang ia yakini mampu menyelamatkannya dari air bah. Nabi Nuh begitu sedih dengan sikap keras kepala anaknya. Akhirnya Kan'an pun tenggelam bersama Bani Rosib yang zalim. Mereka semua tewas tersapu banjir yang maha dahsyat tersebut. Meskipun merasa sedih melihat Bani Rosib lainnya yang zalim telah tewas dan menjadi korban banjir besar, Allah memberi perintah kepada bumi dan langit akan berhenti melaksanakan tugasnya. "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah." Air kemudian surut dan bahtera pun tersebut berlabuh di atas bukit Judi dan mulai kehidupan yang baru. Pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu anak-anak bisa berlatih tentang kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh alaihissalam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, sebagai umat Islam, semua manusia harus percaya bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menyelamatkan umatnya yang bertakwa. Selain itu, selamat atau tidaknya seorang tergantung rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan karena keturunan atau anak nabi atau anak kiai. Jika seseorang tak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nasibnya akan seperti Kan'an, anak Nabi Nuh yang menjadi korban banjir yang maha dahsyat tersebut. Nah, seperti itu anak-anak kisah tentang Nabi Nuh.
Penjelasan tentang kisah Nabi Nuh ini juga dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi di dalam surat Al-Ankabut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama fa'akhadahumut tufan wa hum zalimun. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir yang besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian cerita Kak Lail pada malam hari ini. Terima kasih anak-anak, kalian hebat hari ini. Semangat belajar dan semangat mengaji untuk esok hari. Selamat tidur, jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.